Hai, bertemu lagi dengan saya, Pak Rizky, dalam video pembelajaran buku catatan. Di video kali ini kita akan belajar mengenai materi transformasi geometrik. Khusus di video pertama ini kita hanya akan membahas transformasi yang pertama, yaitu translasi. Sebelum kita membahas mengenai translasi, saya akan jelaskan dulu goals untuk video pembelajaran kita yang pertama ini. Goalsnya adalah, yang pertama, diharapkan kalian memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan transformasi. Yang kedua, diharapkan kalian memahami dan dapat mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan translasi. Dan yang ketiga, diharapkan kalian dapat menentukan bayangan suatu titik atau suatu bangun setelah dilakukan translasi. Nah, sebelum kita belajar mengenai transformasi, kita harus mereview dulu nih kemampuan-kemampuan yang harus kalian kuasai sebelum belajar transformasi. Kemampuan yang harus kalian kuasai sebelum belajar transformasi adalah tentang koordinat, tentang diagram Kartesius. Oke, kita akan mereview tentang diagram Kartesius dengan menjawab soal berikut. Ada gambar seperti ini. Pertanyaannya adalah, tentukan koordinat dari titik-titik berikut ini. Ada titik A, B, dan C. Cara menentukan koordinat dari titik A, B, dan C adalah dengan menarik garis dari titik A, B, dan C masing-masing ke sumbu X dan sumbu Y. Kita coba dengan titik A. Titik A, jika kita garis ke sumbu X dan sumbu Y, di sumbu X-nya dia akan bertemu dengan titik 3. Di sumbu Y-nya dia akan bertemu dengan titik 5. Berarti koordinat titik A adalah 3,5. Berikutnya untuk titik B. Titik B, jika kita hubungkan dengan sumbu X dan sumbu Y, maka di sumbu X dia akan bertemu dengan titik minus 4. Dan sumbu Y dia akan bertemu dengan titik 6. Berarti koordinat titik B adalah minus 4,6. Yang ketiga, untuk titik C. Titik C kita hubungkan dengan sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X, titik C bertemu dengan titik negatif 5. Dan di sumbu Y, dia bertemu dengan titik 2. Berarti koordinat titik C adalah negatif 5,2. Sampai sini kalian paham ya? Cara menentukan koordinat dari titik-titik pada diagram Kartesius. Kalau sudah paham, kita akan masuk ke materi utama kita, yaitu transformasi. Apa yang dimaksud dengan transformasi? Jika kalian mencari definisi transformasi di internet, dan kalian membuka Wikipedia, maka menurut Wikipedia, transformasi adalah proses pemindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik atau pada kurva. Jadi menurut Wikipedia, transformasi adalah proses pemindahan. Pemindahan dari titik awal, yaitu X, Y, ke titik akhir, yaitu X aksen, Y aksen. Sementara menurut Yuxinau.id, transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal, X, Y, menuju ke posisi lain, X aksen, Y aksen. Jadi, antara Wikipedia dengan Yuxinau.id kurang lebih memiliki definisi yang sama terkait transformasi geometri, yaitu perpindahan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa transformasi geometri adalah perubahan posisi suatu titik atau suatu bangun pada bidang Kartesius dari titik awal, yaitu X, Y, menjadi titik akhirnya, yaitu X aksen, Y aksen, dengan aturan-aturan tertentu. Ada 4 transformasi yang kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar mengenai translasi. Yang kedua, kita akan belajar mengenai refleksi. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai rotasi. Dan yang keempat, kita akan belajar mengenai dilatasi. Nah, di video kali ini kita hanya akan belajar mengenai translasi. Apa yang dimaksud dengan translasi? Sebelum saya menjelaskan apa itu translasi, perhatikan 2 gambar berikut ini. 2 gambar ini adalah gambar seluncuran pelangi yang ada di suatu wahana permainan di objek wisata Dusun Semilir. Nah, cara bermain seluncuran ini adalah dimulai dari atas. Jadi, orang-orang naik ke atas, terus kemudian mereka berseluncur sampai ke bawah. Jadi, orang-orang yang naik seluncuran ini, dia berpindah posisi dari yang di atas, kemudian berseluncur, dia sampai ke bawah. Maka, terjadi perpindahan orang-orang tersebut. Dia bergeser dari atas sampai ke bawah. Bergeser. Nah, pergeseran inilah yang disebut dengan translasi. Jadi, translasi adalah pergeseran.
Atau di matematika, translasi adalah perpindahan semua titik pada bidang datar dengan jarak dan arah yang sama. Contohnya seperti ini. Ada sebuah segitiga ABC pada sebuah bidang kartesius. Maka, jika kita membuat sebuah translasi dari bidang ini, dari segitiga ABC ini, maka segitiga ini bisa sama-sama kita pindahkan ke atas menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Itu translasinya berarti ke atas. Atau bisa juga kita translasikan atau kita geser segitiga tersebut, kita geser ke samping. Jadinya segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Itulah yang disebut dengan translasi atau pergeseran. Jadi suatu titik atau suatu bangun pada bidang kartesius, dia bisa kita translasi atau kita geser. Kita geser ke atas atau ke bawah, atau ke kanan atau ke kiri, atau ke atas kemudian ke kanan, atau ke bawah kemudian ke kanan, seperti itu. Jadi, translasi pada suatu titik atau suatu bangun adalah menggeser suatu titik atau suatu bangun tersebut dengan aturan tertentu, dengan jarak tertentu, dengan arah yang sama. Nah, suatu translasi dinotasikan dengan simbol T, A, B, di mana A adalah pergeseran pada sumbu X dan B-nya adalah pergeseran pada sumbu Y. Jadi, nilai A pada suatu translasi akan menentukan suatu titik atau suatu bangun akan bergeser berapa langkah terhadap sumbu X. Dan nilai B akan menentukan suatu titik atau suatu bangun akan bergeser berapa langkah terhadap sumbu Y. Contohnya seperti ini. Jika ada sebuah segitiga ditranslasikan dengan translasi AB, maka segitiga tersebut akan bergeser sebanyak A langkah pada sumbu X dan sebanyak B langkah pada sumbu Y. Jika A-nya positif, maka segitiga tersebut akan bergeser sebanyak A langkah ke arah kanan. Jika A-nya negatif, maka akan bergeser ke arah kiri. Sementara untuk B-nya, jika B positif, maka segitiga tersebut akan naik sebanyak B langkah ke atas. Jika B-nya negatif, maka akan bergeser ke bawah. Nah, suatu titik, misalkan titik A, jika dia ditranslasikan, maka dia akan menghasilkan suatu bayangan yang kita sebut dengan A aksen. Nah, cara mencari A aksen adalah jika translasinya adalah translasi AB, maka cara mencari A aksennya adalah dengan X ditambah A, Y ditambah B. Jadi, nilai A dia akan merubah komponen X ditambah A. Kemudian nilai B dia akan merubah komponen Y sehingga menjadi Y ditambah B. Contohnya seperti ini. Tentukan bayangan titik P min 5,3 dan Q 1,5 masing-masing pada translasi 4, negatif 6. Kita gambar dulu P dengan Q-nya. P adalah minus 5,3 dan Q adalah 1,5. Kemudian karena dua titik ini ditranslasikan dengan 4, negatif 6, artinya 4 adalah nilai A. Berarti 4 akan menentukan pergeseran untuk sumbu X. Dan negatif 6 adalah nilai B. Dia akan menentukan pergeseran untuk sumbu Y. Berarti untuk translasi 4 negatif 6 artinya 4 langkah ke kanan, kemudian 6 langkah ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena nilai B-nya negatif. Negatif berarti pergeserannya ke bawah. 4 langkah ke kanan, 6 langkah ke bawah. Kita tentukan dari nilai P dulu. P adalah negatif 5,3. 4 langkah ke kanan, 6 langkah ke bawah, sehingga titiknya menjadi negatif 1, negatif 3. Kemudian untuk nilai Q. Nilai Q adalah 1,5. Kita geser 4 langkah ke kanan, 6 langkah ke bawah, sehingga didapatlah bayangan Q atau Q aksen di titik 5, negatif 1. Berarti bayangan dari P dan Q, yaitu P aksen dan Q aksen, masing-masing adalah negatif 1, negatif 3 dan 5, negatif 1. Atau kita juga bisa mencari bayangan titik P dan Q tanpa menggambar, yaitu dengan menggunakan ketentuan yang tadi, yaitu jika ada A, X, Y ditranslasikan dengan translasi AB, maka bayangan dari A atau A aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B. Titik P-nya adalah minus 5,3. Ditranslasikan dengan 4 minus 6. Artinya A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan minus 6. Berarti untuk mencari P aksennya adalah X ditambah A
Y ditambah B. Berarti minus 5 ditambah 4, 3 ditambah minus 6. Minus 5 ditambah 4 sama dengan minus 1, dan 3 ditambah minus 6 sama dengan minus 3. Berarti titik P aksennya adalah negatif 1, 3. Kemudian untuk Q-nya. Q-nya adalah 1,5 ditranslasikan dengan 4, minus 6. Berarti 1 ditambah 4, 5 ditambah minus 6. 1 ditambah 4 sama dengan 5, dan 5 tambah minus 6 sama dengan minus 1. Berarti bayangan Q atau Q aksen adalah 5, minus 1. Berarti ketemu jawabannya ya. P aksennya adalah minus 1,3 dan Q aksennya adalah 5, minus 1. Hasilnya sama dengan cara yang sebelumnya dengan menggunakan diagram Kartesius. Nah, seperti itulah cara mentranslasikan suatu titik pada bidang Kartesius. Sekarang, gimana kalau ditranslasikan adalah suatu bangun datar? Misalkan segitiga. Cara mentranslasikan suatu bangun datar adalah dengan mentranslasikan masing-masing titik sudutnya. Jadi yang perlu kita translasikan adalah masing-masing titik sudutnya. Misalkan seperti ini. Ada sebuah segitiga ABC. Titik A adalah minus 5, minus 3, B adalah 1, minus 3, dan C adalah 1,2. Segitiga tersebut ditranslasikan dengan translasi 5, 4. Maka cara mencari bayangan dari segitiga ABC adalah seperti ini. Kita gambar dulu segitiga ABC-nya pada bidang Kartesius. Titik A, B, dan C. Kemudian masing-masing titik tersebut kita translasikan dengan 5, 4. 5, 4 artinya 5 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Ke kanan dan ke atas karena A dan B-nya masing-masing bernilai positif. Sehingga yang A-nya bergerak ke kanan, yang B-nya bergerak ke atas. Jadi kita cari masing-masing translasi dari titik sudutnya. Titik A misalnya. Titik A adalah minus 5, minus 3. Kita geser 5 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Sehingga kita dapatlah bayangan titik A, yaitu A aksen, di titik 0,1. Berikutnya untuk bayangan B. B ada di titik 1, minus 3. Kita geser 5 langkah ke kanan, 4 langkah ke atas. Sehingga bayangan B atau B aksen berada di titik 6,1. Dan titik C ada di titik 1,2. Kita geser 5 langkah ke kanan, 4 langkah ke atas. Sehingga bayangan titik C atau C aksen berada di titik 6,6. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa bayangan dari ABC setelah ditranslasikan dengan 5, 4, titik-titiknya adalah A aksen berada di titik 1,1, kemudian B aksen berada di titik 6,1, dan C aksen berada di titik 6,6. Itulah bayangan dari segitiga ABC. Sama seperti tadi, untuk mencari bayangan segitiga ABC, sebenarnya kita tidak perlu menggambar diagram Kartesius. Kita cukup dengan menggunakan ketentuan yang tadi, yaitu ketentuan pertama. Jika ada titik A, X, Y, ditranslasikan dengan AB, maka bayangannya adalah titik A aksen, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Masing-masing titik A, B, C kita masukkan dalam ketentuan tadi. Yang pertama titik A. Titik A adalah negatif 5, negatif 3. Kita translasikan dengan 5, 4. Itu artinya X-nya kita tambahkan dengan 5 dan Y-nya kita tambahkan dengan 4. X-nya adalah negatif 5 dan Y-nya adalah negatif 3. Berarti negatif 5 ditambah 5, negatif 3 ditambah 4. Negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Berarti A aksen berada di titik 0,1. Berikutnya untuk B aksen. B-nya adalah 1, negatif 3. Sama seperti tadi, berarti X-nya kita tambahkan dengan 5, Y-nya kita tambahkan dengan 4. Untuk X-nya berarti 1 ditambah 5 sama dengan 6. Dan Y-nya adalah negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Berarti titik B aksennya berada di koordinat 6,1. Yang terakhir adalah C. C-nya adalah 1,2. Sama seperti tadi, berarti 1-nya ditambahkan dengan 5 dan 2-nya ditambahkan dengan 4. 1 ditambah 5, 2 ditambah 4. 1 ditambah 5 sama dengan 6 dan 2 ditambah 4 sama dengan 6.
Berarti C aksen berada di koordinat 6,6. Berarti kita sudah dapat ya, A aksen, B aksen, dan C aksennya. Itulah titik-titik untuk bayangan dari segitiga ABC. Sekarang kita akan mencoba untuk contoh soal yang lain. Jika soalnya seperti ini. Hasil translasi titik M oleh 7,2 adalah 6,-1. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik M. 7-2 adalah translasinya, komponen translasinya. Dan 6,-1 adalah bayangannya. Yang ditanyakan adalah titik awalnya, yaitu titik M. Karena yang diketahui adalah M aksennya. Bagaimana cara mencari titik M? Caranya adalah dengan menggunakan ketentuan yang tadi, yaitu jika ada titik A, X, Y, ditranslasikan dengan AB, maka A aksennya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Sekarang kita masukkan keterangan-keterangan tadi ke dalam ketentuan ini. Diketahui M-nya adalah X, Y, belum diketahui ya. Terus kemudian ditranslasikan dengan 7-2. Karena titiknya adalah X, Y, maka M aksennya atau bayangannya adalah X ditambah 7, Y ditambah minus 2. Dan kita sudah tahu bayangannya atau M aksennya, yaitu 6,-1. Berarti X ditambah 7 akan menghasilkan nilai 6. Dan Y ditambah minus 2 akan menghasilkan minus 1. Sehingga bisa kita tulis masing-masing X ditambah 7 sama dengan 6. Berarti X-nya adalah 6 dikurang 7. 6 dikurang 7 sama dengan minus 1. Berarti X-nya adalah minus 1. Kemudian untuk Y-nya, tadi kita dapat bahwa Y ditambah negatif 2 hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi kita tulis Y ditambah negatif 2 sama dengan minus 1. Berarti Y-nya adalah minus 1 ditambah 2. Minus 1 ditambah 2 sama dengan 1. Berarti kita dapat nih bahwa X-nya adalah minus 1 dan Y-nya adalah 1. Berarti kita sudah mendapatkan koordinat dari titik M, yaitu minus 1,1. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika yang diketahui adalah titik dan bayangannya? Justru komponen dari translasinya tidak diketahui. Contoh soalnya seperti ini. Hasil translasi titik P 3,-2 oleh translasi AB adalah P aksen, yaitu minus 5,4. Pertanyaannya, tentukan komponen translasi A dan B. Jadi, di sini kita tahu nih bahwa P-nya atau titik awalnya adalah 3,-2. Dan bayangan dari P atau P aksennya adalah negatif 5,4. Yang ditanyakan adalah komponen translasinya. Cara mencarinya sama seperti tadi dengan menggunakan ketentuan sebelumnya, yaitu jika ada P yaitu X, Y ditranslasikan dengan AB, maka bayangannya adalah P aksen, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Kita masukkan keterangan yang diketahui tadi ke dalam ketentuan ini, sehingga didapatlah P yaitu 3,-2 ditranslasikan dengan AB, menghasilkan 3 ditambah A. Ingat, mencari bayangan dari P adalah menjumlahkan X dengan A dan menjumlahkan Y dengan B. Sehingga penjumlahannya adalah 3 ditambah A, minus 2 ditambah B. Dan kita sudah tahu nih bahwa bayangannya adalah minus 5,4. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa 3 ditambah A akan menghasilkan minus 5. Dan minus 2 ditambah B akan menghasilkan 4. Jadi bisa kita tulis 3 ditambah A sama dengan minus 5. Berarti A-nya adalah minus 5 dikurang 3. Minus 5 dikurang 3 sama dengan minus 8. Berarti kita dapat bahwa A-nya adalah minus 8. Berikutnya yang B. Minus 2 ditambah B sama dengan 4. Berarti B-nya adalah 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti kita dapat bahwa A-nya adalah minus 8 dan B-nya adalah 6. Berarti sekarang kita dapat nih bahwa komponen translasinya adalah minus 8, 6. Bagaimana? Sampai sini paham kan mengenai translasi? Dari video ini dapat kita simpulkan beberapa poin. Yang pertama, translasi adalah perpindahan semua titik pada bidang datar dengan jarak dan arah yang sama. Yang kedua, suatu translasi dapat dinotasikan dengan pasangan bilangan A, B. Yang ketiga, bayangan titik A, yaitu di titik X, Y, pada translasi AB
menghasilkan A aksen, di mana koordinat A aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B. Itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan kalian semua paham dan dapat menerapkan translasi untuk menjawab berbagai soal yang nanti akan kalian terima. Sekian dari saya, terima kasih sudah memperhatikan. Adios amigos.